min alamatil i'timadi iku tetep setengah saking tondo-tondone tetanggenan alal amali ing atase amal ai amalil jawarihi tegese amale piro-piro anggota bayane min sholawatin nyatane saking piro-piro salat wa dzikarin lan piro-piro zikir wa ghairiha lan liyane salat lan zikir wal mu'tamidu utawi wong kang tetanggenan ala zalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al-ubadu wong kang padha tekun ngibadah wal muriduna lan wong kang padha ngarepake wusul marang Allah. Maksudnya orang-orang yang dalam beribadah itu mengandal-andalkan amal itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama disebut al-ubad, yaitu orang-orang yang tekun beribadah. Yang kedua disebut murid, yaitu orang yang berharap wusul kepada Allah. Kedua-duanya itu baik al-ubad ataupun murid, baik orang yang ahli ibadah ataupun orang yang ingin wusul kepada Allah, kedua-duanya itu masih menggantungkan terhadap amalnya, mengandal-andalkan amalnya. Itu maksudnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kurangnya berharap rahmat kepada Allah apabila melakukan kesalahan. Dalam hal ini adalah amal jawarih, ay amalil jawarihi, amal-amal yang bersifat dohir, yang berkaitan dengan syariat, yaitu amal-amal dohir ataupun jawarih ataupun jasmani. Maka sebagai contoh di sini disebutkan adalah menjalankan sholat. Bagi ahli syariat dan menjalankan zikir bagi ahlu thariqah. Maksudnya min sholawatin wa adkarin, amal-amal jawarih seperti sholat dan zikir itu dilakukan oleh al-ubad dan murid dengan menggantungkan amalnya, mengandal-andalkan amalnya, karena kurangnya berharap rahmat kepada Allah.
mempunyai kefahaman dengan sholat itu, dengan zikir itu bisa masuk ke dalam surga, ataupun dengan zikir itu bisa wusul kepada Allah dan dibukakan kasaf atas hatinya, atas asrornya. Ini kedua golongan ini, al-ubad dan murid, masih sama-sama mengandalkan amalnya. Kalau yang al-ubad, orang yang tekun dalam beribadah, ahli ibadah, umpomo ahli sholat, ahli jamaah, rajin menjalankan sunnah-sunnah dan lain sebagainya, itu mengandalkan amal untuk apa? Fi dukhulil jannati, ing dalem mlebu swarga, hanya ingin masuk ke surga dengan amal tersebut. Watana'umi, dan bersenang-senang, fiha, di dalam surga. Wan najati, dan selamat, min ngadabillahi ta'ala, dari siksanya Allah. Inilah al-ubad, orang yang ahli beribadah, orang yang tekun beribadah syariat, jawarih, ibadah-ibadah dohir, ibadah-ibadah yang bersifat jasmani. Ini mengandalkan amalnya sendiri, merasa dengan sholatnya, dengan ibadahnya bisa masuk surga dan terbebas dari neraka. Padahal seseorang itu bisa masuk surga bukan karena amalnya, tapi karena rahmat Allah, karena kasih sayang Allah, sebab kawelasane Gusti Allah. Terus bagi seorang murid, yaitu orang yang berharap wusul kepada Allah, itu pun kadang-kadang masih mengandalkan amalnya. Contoh, dirinya merasa telah berzikir dan dengan zikir itu akan bisa wusul kepada Allah, dan dibukakan kasaf atas hatinya dan atas asrornya. Maka kedua-duanya, baik al-ubad ataupun murid, baik orang yang tekun ibadah secara syariat ataupun orang yang ahli zikir, yaitu murid, kedua-duanya itu ilahuma madmumun wa nasi'un min ru'yatin nafsi wa nisbatul a'mali ilaiha. Apa maksudi
kilahuma utawi karo-karone iktimad loro ya iku al-ngubad lan murid iku mazmumun dipaido wanasiun lan timbul mirru'yatin nafsi saking nyawang awake wanisbatul amali lan nebang saake piro-piro amale ilaiha marang awake. Kedua-duanya itu dicacat, yaitu al-ngubad dan murid, karena timbul dari melihat dirinya dan menisbatkan amal atas dirinya. Rumangsa awake dhewe iku iso ngamal. Itulah yang dimaksud keagungan diri, yaiku ngaku iso salat, ngaku iso zikir. Awake dhewe iku rumangsa iso salat lan iso zikir, iso ngadeg, iso rukuk, iso sujud, iso lungguh, iso ngucapake la ilaha illallah sak piturute. Itu tandanya mengandal-andalkan amal dan menisbatkan amalnya itu atas dirinya, maka itu dicacat, tidak baik. Inilah bahayanya seseorang yang beribadah syariat ataupun thariqah tanpa disertai dengan makrifat. Karena apa? Ibadahnya itu hanya seperti patung yang berdiri. Patung iku gak ono ruwe, wujude ono tapi gak ono ruwe. Al-a'malu dhahiratu suwarun qaimatun. Amal-amal yang bersifat dhahir yaitu jawarih syariat itu laksana seperti patung apabila tidak ada ruhnya, maka ruhnya daripada amal-amal ibadah syariat, ibadah dhahir adalah wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha, yaitu wujudnya sirnya ikhlas di dalam amal tersebut. Maksudnya ngeten lho Kang, wong iku gak iso ikhlas yen durung makrifat, mung kaya-kaya ikhlas. Dadine yen ibadah syariat tanpa disertai dengan makrifat fala naf'a biha, tidak ada manfaatnya bagi Allah, bagi menungso ya oleh pengalem. Maka dari itu
naiklah dari syariat menuju thariqah, dari thariqah menuju hakikat, dari hakikat naik menuju makrifat. Syariat itu adalah kendaraan, thariqah adalah jalan, hakikat adalah tujuan, makrifat adalah telah sampai di tujuan. Iku iji ning kendaraan ditumpaki ning embong nduk dalan iku. Masih naik kendaraan di tengah jalan, tujuannya mau kemana, maka teruslah berjalan, jangan berhenti. Munggah, naiklah. Kalau sampai berhenti, pasti mutar-muter. Di amal berat, sementara ditinggalkan takut. Itulah seseorang yang mengamalkan, beramal dalam ibadah terbebani. Bagaimana tidak terbebani dalam suatu ibadah? Lah wong ibadahnya itu karena diancam neraka, inginnya masuk surga dengan mengandalkan amalnya sendiri, tujuannya pun surga dan takut neraka. Yo mesti abot dulur, ngibadahi abot dereng los. Yo kono dipraktekno yen gak percaya. Apabila panjenengan mau naik, naiklah. Munggah, teruslah berjalan dengan kendaraan syariat di jalan thariqah menuju tujuan, yaitu hakikat, sehingga sampai pada tujuan yang disebut makrifat. Bagaimana pandangan orang-orang yang telah sampai di tujuan, yaitu makrifat? Ammal arifuna fala yarawna li anfusihim syai'a hatta ya'tamidu 'alaiha bal yushahiduna annal fa'ilal haqiqiyya wallahu ta'ala wa annahu mahalun lituhuri dzalika faqat. Orang-orang yang telah makrifat itu, orang-orang yang telah sampai di tujuan itu, beliau kekasih Allah inilah tidak pernah melihat amal atas dirinya. Orang-orang yang telah makrifat tidak pernah melihat dirinya atas apapun yang dilihat, yang disaksikan itu. Dirinya merasa bahwa yang berbuat
sejatinya itu adalah Allah, bukan dirinya. Tidak berani mengisbatkan dirinya, tidak berani menetapkan dirinya yang beramal, dan tidak berani mengandal-andalkan amal itu. Yen gak ditolong teng Gusti Allah, gak bakal iso sholat, gak bakal iso zikir. Karena apa? Yang berbuat, yang menterjadikan, yang berperan, yang memperjalankan sejatine Gusti Allah. Maka dirinya sudah tidak punya ruang, tidak punya celah untuk merasa dirinya yang berbuat, sehingga tidak berani ngaku-ngaku dan telah lepas dari segala keakuan diri. Inilah beliau-beliau yang telah sampai pada tujuan, yaitu makom makrifat. Maka ketika seseorang sudah di makom makrifat dalam menjalankan syariat, maka syariatnya itu disertai dengan makrifat, sehingga amal-amal syariatnya itu lebih menjadi hidup, tidak seperti patung. Maka orang-orang yang ahli beribadah dalam syariat, ahli berzikir di dalam thariqah, ketika kedua golongan itu masih mengandal-andalkan amal atas dirinya, itulah yang disebut ahlul hijab. Orang-orang yang terhijab hatinya, ruhnya terhadap Allah, hatinya terhalang, tertutup, sehingga tidak bisa bermusyahadah memandang Allah. Yang dipandang, yang dilihat dirinya atas amal tersebut. Dadine rumangsa amale akeh, rumangsa ahli swarga. Iku rumangsa perasaannya sendiri, anggepe dhewe ngono iku. Itulah orang-orang yang terhijab, tutupnya hati belum dibuka, sehingga mata hatinya yang disebut ainul basirah buta. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Barang siapa yang di dalam dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun sama buta dan akan lebih
tersesat jalannya. Monggo diangen-angen. Keakuan diri yang dimaksud adalah egois. Selain dirinya itu dianggap tidak benar. Selain fahamnya dirinya itu dianggap sesat. Kok iso-isone menganggap hakikat makrifat itu tidak penting? Kok iso-isone hakikat dan makrifat itu adalah bid'ah, sesat, dan lain sebagainya? Lah wong belum masuk, belum tahu, kok iso-isone menganggap sesat. Kecuali sudah masuk, baru bisa menyatakan, teniku ngapunten nuwun sewu, mohon maaf. Jadi jangan heran orang-orang yang terhijab itu tidak akan pernah mau mendengar nasihat. Yang dimaui dirinya yang harus memberikan nasihat. Maunya didengar tapi tidak mau mendengar. Maunya dimengerti tapi tidak mau mengerti. Tidak menerima masukan. Kalau ini dikaitkan dengan sifat ataupun penyakit hati, inilah orang-orang yang sombong. Surga itu tidak menerima orang-orang yang sombong. Hijab itu adalah tutupnya hati, yaitu keakuan diri, ngaku-ngaku, ngaku alim, ngaku pinter, ngaku bener. Ilmu bisa menjadikan hijab ketika seseorang ngaku-ngaku berilmu, ngaku-ngaku alim. Harta benda itu pun bisa menjadi hijab. Ngaku-ngaku sugih. Kedudukan pun, pangkat jabatan bisa menjadikan hijab. Ngaku-ngaku kuwasa. Menjadi tokoh pun di tengah masyarakat itu bisa menjadi hijab. Rumangsa sesepuh, rumangsa tuwek, sehingga yang lebih muda wajib manut, wajib tunduk, wajib menghormati
wajib memuliakan. Iki sing tak sampekno ngaku-ngaku iku. Maka lepaskanlah keakuan dirimu itu, sehingga akan muncul keakuan Allah, sehingga dirimu bisa bermusyahadah menyaksikan Allah. Dalam Al-Quran itu disebutkan fafirru ilallah, cepat-cepatlah kembali kepada Allah. Wa qala aidan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul ngadab summa la tunsorun. Cepat-cepatlah kembalilah kepada Tuhanmu sebelum datangnya kematian, sehingga dirimu tidak lagi bisa ditolong. Inilah Allah mengajak dirimu bersegera, cepat-cepat kembali kepada Allah. Cepat-cepat bali marang Gusti Allah. Maksudnya seperti apa? Di alam arwah dulu, di zaman azali, di mana zaman sebelum zaman, roh itu sebelum dimasukkan ke dalam jasad, roh itu telah bersaksi kepada Allah. Inilah awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah makrifat kepada Allah. Awalnya agama itu adalah mengenal Allah. Allah itu menuntut persaksian terhadap roh sebelum dimasukkan ke dalam jasad. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Maka roh-roh itu menjawab, qalu bala syahidna, ya engkau yang kami saksikan. Itulah persaksian roh. Roh itu telah makrifat, bermusyahadah, menyaksikan Allah. Setelah bersaksi dengan makrifat itu, maka roh itu dimasukkan ke dalam jasad. Wa nafahtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan rohku kepada jasadnya. Jasad iku digawe saka lemah, mula yen mate baline jasad marang lemah. Inni khaliqum basyaram min tin, sesungguhnya aku menciptakan basar, jasad itu dari tanah. Rohnya dari Allah akan kembali kepada Allah.
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah roh itu bersaksi dan dimasukkan ke dalam jasad dalam proses yang sedemikian rupa sehingga wujudlah manusia, maka diberi syariat, yaitu agama, dalam hal ini Islam. Maka rukun Islam yang pertama itu adalah membaca syahadat untuk mengingatkan perjanjiannya roh terhadap Allah. Jadi roh itu telah dibekali makrifat, tapi setelah menjadi manusia lupa terhadap persaksian itu, maka Allah menurunkan, mengutus para nabi dan rasulnya untuk mengingatkan umat. Maka di dalam Islam itu ada rukun sebanyak 5. Rukun yang pertama adalah membaca syahadat. Setelah itu nanti kita akan dituntut wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada Allah. Inilah ketika roh itu tidak bisa kembali kepada Allah waktu di alam dunia ini, buta terhadap Allah, maka dipastikan di akhirat pun sama buta. Inilah pentingnya talqin dan baiat, untuk dituntun, dibimbing, diwurui, diajari, lan disambungno talinya roh terhadap Allah yang telah putus, diacak-acak oleh keakuan diri. Ciri ngakoni Gusti Allah sing disakseni, kok jadinya memandang dirinya sendiri, yaiku ngamale dhewe iku rumangsa ahli ngibadah, rumangsa alim, rumangsa pinter, rumangsa sugih, rumangsa kuwasa. Ikulah keakuan diri yang memutuskan talinya roh atas persaksian terhadap Allah. Apabila belum ditalqin dan dibaiat, maka keakuan diri itu tetap tidak akan bisa lepas. Paham napa mboten? Maka apabila seseorang itu meninggal dunia, akan ditalqin, ngapunten, biasanya oleh Pak Mudin, Pak Kaum, ataupun tokoh agama. Sudah di dalam keranda talqinu mautakum la ilaha illallah,
iku diwuruki arane, dituntun, tapi wis kasar, sudah terlambat. Lah wong jek urip gak gelem ditalkin dibaiat, wis matek gelem gak gelem ditalkin. Yo gak sambung dulur, gak sambung. Kok iso gak sambung? Wong ejek urip iku disambungno gak gelem. Nanti di kuburan pun ditalkin, diwuruki untuk persiapan akan datangnya dua malaikat mungkar wa nakir. Dibekali ngono iku, tapi yo gak sambung. Malaikat mungkar wa nakir diperintah oleh Allah untuk menanyakan, menuntut persaksian itu. Man rabbuka, siapa Tuhan? Ngoten niku. Yo gak iso jawab dulur, gak iso. Walaupun diapal-apalno saiki, iki du perkara ngapal-ngapalno, tapi dipraktekno. Pun ketika roh itu dituntut persaksian di alam barzakh, tidak bisa menyatakan persaksian itu secara benar, maka roh-roh itulah yang terhijab dari Allah, yaitu roh-roh yang bermasalah. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila telah datang kematian salah satu di antara mereka, mereka itu menjerit, merontah, memohon kepada Allah dengan menghibah. Qala rabbirji'un, ya Tuhanku, tolong kembalikan aku ke dalam dunia lagi. Itulah sambate roh. Untuk apa ingin kembali ke dunia lagi? La'alli a'malu sholihan fima taraktu. Bok menowo iso mengejar ketertinggalan atas amal soleh yang selama ini aku tinggalkan. Ngoten niku penyesalane roh di alam barzakh, ingin kembali ke dalam dunia untuk mengejar ketertinggalan atas amal soleh yang selama ini ia tinggalkan. Amal soleh itu adalah amal yang bersumber dari hati, yang hati itu telah lepas keakuan diri. Itulah amal soleh yang disebut
takwa. Hatinya telah terbebas dari perkara-perkara selain Allah, karena perkara-perkara selain Allah yang disebut makhluk itulah keakuan diri. Setelah roh itu di alam barzah meronta-ronta ingin kembali ke dunia, ingin mengejar ketertinggalan atas amal soleh yang selama ini ia tinggalkan, maka Allah membentak, kalla, sekali-kali tidak bisa. Itulah Allah murka terhadap persaksian yang dikhianati, didustakan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya ucapanmu itu hanyalah alasan belaka. Itu Allah yang membentak seperti itu. Koken alasan masuk dikei umur 1000 tahun kaya ngono wae. Roh-roh itu menangis, menghibah, memohon kepada Allah. Lantas bagaimana nasibku ya Allah? Kembali ke dunia tidak bisa, sementara mau kembali kepada Engkau juga tidak bisa. Bagaimana ya Allah? Kami harus berbuat apa? Maka Allah menyatakan, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Dihadapkan pada mereka barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Itulah alam barzah, alam persekatan, alam penahanan, penjaranya roh yang bermasalah karena tidak bisa menjaga persaksian dengan Allah. Disitulah bagi orang-orang yang celaka siksaannya sampai hari kiamat. Dan setelah hari kiamat akan diproses dengan hukum Allah seadil-adilnya. Tidak ada satu amal yang terlewat dalam hisab, walaupun sekecil zarah, walaupun sekecil semut yang paling kecil, tetap akan diproses oleh pengadilan Allah. Maka ada muamalah kirim doa, yo tadarus, yo tahlil, yo yasin, 7 hari, 40 hari, 100 hari, setahun, 3 tahun. Mariku wis-wisan, sudahan. Sebab sing ngirim doa iku ya wis padha wae mate. Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalku yo amalku, amalmu yo amalmu. Aku tidak akan dituntut dan ditanya tentang amalmu. Kamu pun tidak akan dituntut ditanya tentang amalku. Mula saka iku dulur, ingatlah, sadarlah akan
betapa mencekam suasana barzakh di mana roh itu ditahan, terdinding bak baja yang sangat kuat sehingga tidak akan bisa keluar, baik kembali ke dunia ataupun meneruskan perjalanan kembali kepada Allah. Iku goro-goro waktu ndok donya iku ngeyel. Diwuruki dikir, ditolak, disampaikan dinul haq, ditolak. Monggo resiko masing-masing. Sing diisbatkan iku makhluk, lah wong kate ketemu Gusti Allah takoke marang makhluk, boleh enggak ya saya minta izin untuk talqin dan baiat kepada guru akhirat. Kata seseorang itu ojo yen syariate dereng bener, dereng sempurna, ojo ijikno nggo gak kuat, ojo iku dudu makome, ojo bla 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 bla. Apakah makhluk itu bisa menjamin atas keselamatanmu? Tidak bisa. Apakah seseorang yang menghalang-halangi dirimu untuk talqin baiat masuk ke dalam hakikat makrifat, seseorang tersebut bisa menjamin atas keselamatan rohmu? Monggo diangen-angen dhewe. Iki soal urusan roh, dudu urusan sego. Ngapunten nuwun sewu, mohon maaf. Maka saya ingatkan, saya sampaikan, saya ajarkan, diterima monggo, ditolak monggo. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Kulo namung nyampeake, kulo namung ngelingake. Yen gelem, yen gak gelem yo gak popo. Saya tidak ada tendensi apapun dalam hal ini. Gak ono urusan kali panjenengan sedaya. Paham nggih? Pun sedaya lebat nyun pangapunten. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.